Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, how to setting OBS. So in this video, we are going to make this tutorial. Jadi saya akan buat tutorial gimana cara penggunaan OBS. Contoh di sini yang harus kalian punya adalah harus memiliki aplikasi OBS. Di sini saya menggunakan OBS versi 27 ya, 27. Versi yang terbaru saya unduh di Google ya, cari di Google, search di Google, saluran Google. Terus setelah udah diinstal seperti ini tampilannya utamanya. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah bisa setting di sini. Kita bisa menambahkan scene, klik kanan, bisa coba klik kanan. Lalu kita buat scene 2 seperti ini sebagai contoh. Scene 2. Oke. Kalau kita bisa nawan ini by default kita bisa sesuaikan by default ya dari bawaannya. Oke. Lalu kita kalau sudah seperti ini kita bisa lihat di sini, kita bisa atur. Kalau sini seandainya dia audio terlalu besar, misalkan ini terlalu over ya sampai merah, kita bisa atur, kita perkecilkan ya, ini dia akan bertambah, akan berkurang, minus ya, dB decibel. Cek tes 1 2 3 cek, nanti bisa disesuaikan jika sekiranya kita butuhnya tidak terlalu besar misalkan, atau dia over voice ya, terlalu besar suaranya, kita bisa kecilkan. Dan kalau misalnya merasa suaranya kecil, kita bisa naikkan seperti ini ya. Soalnya kalau misalkan kita buat, kalau misalnya posisinya itu dia bagian grafiknya ini ke merah, itu terdengar kurang baik ya di telinga ya, soalnya dia ada suara full ya, full terlalu keras gitu ya, kayak volume full gitu. Bisa atur. Lalu itu ini desktop audio, fungsinya adalah apabila kita ingin menampilkan suatu video atau audio, lalu nanti dia akan merecord suara pada desktopnya. Sini kita bisa nyalakan, saya ini karena saya matikan. Nah, lalu di sini ada desktop audio 2. Ini kenapa ada desktop audio 2? By default ini sebenarnya desktop audio 2 tidak ada. Saya tambahkan melalui setting, nanti saya akan demokan. Jadi ini ada desktop audio 2, itu adalah desktopnya, ada audio dari TV ya, TV saya. Jadi saya akan monitor.
ya. Lalu sini ada mic, dia otomatis ini mic udah ada mic di sini ya, mic ya by default ini ya, by default. Lalu ada mic ini lagi, ini adalah tambahan ya, mic 3 dan sebagainya. Sebenarnya ini tidak ada, tapi ini karena saya tambahkan jika dibutuhkan. Ternyata mari kita ke setting. Untuk settingan seperti biasa, itu kita bisa utama, kita sini di output, bagian output, di bagian recording kita bisa atur. Nah, di sini audio track kita bisa atur. Kita apabila teman-teman memiliki 2 audio, kita bisa centang 2, 3 dan seterusnya. Kalau kita encodernya kita bisa atur ya. Jadi kalau di sini bisa ada tampilan itu namanya kali 286 kalau tidak salah. Itu dia mengacu ke CPU. Kalau ada ke quick sign itu dia menggunakan GPU ya, GPU bawaan laptop ya. Misalnya mau pakai CPU atau tidak, tergantung kebutuhan sasing lah. Lalu sini ada target usage, kita bisa atur ya. Kalau misalnya kualitas spek tinggi ya, spek high end pakai quality. Kalau misalnya kualitasnya ya moderate, kita bisa pakai balance. Langsung di bawah speed sampai faster mungkin untuk perangkat yang low end ya, yang tidak ingin terlalu berat sekali ya, maka saya buat sini faster karena laptop saya kurang mendukung untuk dari segi kualitas ya, apalagi saya set untuk quality atau balance. Nah, sini profile saya buat high. Lalu sini saya rate controlnya saya buat variable bitrate ya. Jadi dia secara variabel nanti dia merecord ya, dari range dari rentang dari 10.000 kilobit per second sampai 20.000 kilobit per second. Lalu latensi ini adalah kecepatan data yang akan dikirim ya. Jadi ibaratnya itu dia tidak ada delay ya. Ini kita bisa set. Kalau normal nanti palingnya di rentang ya 2 milisecond. Kalau mau lebih di bawahnya lagi, di bawahnya itu bisa sampai kurang dari 500 milisecond ya. Jadi kita bisa rendahkan ya, bisa lebih kita rendahkan latensinya agar tidak ada terjadi delay. Lalu untuk audio, lalu kita bisa atur audio bitnya, kita mau setting berapa. Di sini saya buat 192 kilobit ya Mbps. Kalau mau dikasih nama silakan, bisa di sini kasih nama, sesuaikan kebutuhan saja ya. Jadi antara software dan hardware harus mendukung. Lalu di bagian audio sampel rate-nya saya buat 48 kHz ya. Di sini ada 2 pilihan, sebenarnya ada 41 kHz kalau tidak salah. Lalu channels ini saya buat stereo, ada banyak pilihan sebenarnya, ada 7,1 6,1. yaitu apa, itu sebenarnya adalah apabila kita memiliki audio banyak, misalkan kayak semacam kayak studio gitu, maka kita menggunakan kayak misalnya 7,1 ya, 6,1 dan sebagainya. Nah, untuk audio seperti saya jelaskan sebelumnya, itu dia by default hanya 1 ya. Ini karena saya bisa tambahkan ada TV monitor, audio ya dari TV monitor. Lalu ada mic nih menggunakan Realtek. Lalu ini saya ada kedua, ada voice meter output ya, lalu ada voice meter aux output, lalu ada webcam ya, ada webcam. Terus di sini kita decay-nya kita buat fast ya, lebih cepat ya. Lalu kita pilih true peak higher CPU usage, jadi dia menggunakan peak untuk CPU lebih tinggi ya. Nah, lalu kita bisa monitoring. Ini kalau mau monitoring bisa, misalkan sini mau monitoring apa, misalnya sini kita mau monitoring suara menggunakan speaker ya, tergantung yang bisa kita, kayak seperti contoh itu
Kalau dalam studio itu ada dia sebenarnya bisa mendengarkan suaranya, bisa dimonitor melalui headset atau earphone ya, bisa kita atur. Lalu ya mungkin ini nggak begitu ini terpakai, lalu kita bisa apply, misalkan kita udah ya kita bisa apply, misalkan kita mau monitoring. Lalu kita di game video ini base canvasnya kita buat, kalau saya di sini saya buat HD, outputnya juga HD, lalu downscale-nya saya buat Lanczos. Ini ada banyak tipe sebenarnya, ada beberapa mode. Jadi kalau yang paling bagus itu adalah Lanczos. Kenapa? Karena dia quality priority ya, dia memprioritaskan dari kualitas gambar ya, kualitas gambar. Lalu kita bisa set frame fps-nya ya, frame per second. Kita bisa buat ya, jadi seberapa cepat dia mengambil gambar dalam satuan frame per detiknya. Saya buat 60. Ini ada pilihan lagi, ada 30 dan seterusnya. Kalau semakin rendah, dia semakin ibaratnya itu gambarnya semakin patah-patah ya, kurang jelas gambarnya, buram. Kalau semakin kita tinggikan, semakin pula bagus kualitas gambarnya, namun semakin besar juga resource-nya yang akan digunakan ya. Lalu juga akan semakin besar pula penyimpanan yang digunakan. Ada hotkey ini aja. Hotkey ini fungsinya adalah buat shortcut ya. Sini saya sudah membuat shortcut sini. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat rekaman ya, membuat rekaman tanpa terlihat OBS-nya, kita bisa sembunyikan ini, nanti kita bisa minimize ya. Lalu cukup kita harus tahu shortcut-nya ya, atau hotkey-nya apa saja yang telah kita set di sini, kita setting. Nah, kalau udah pasti udah kita oke. Kita bisa start di sini. Karena berhubung kita bisa stop atau kita bisa pause jika ingin melanjutkannya kembali. Saya itu mungkin itu saja ya yang bisa saya berikan, dan saya cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's all from me, and thank you for watching, and don't forget to like, comment, and share with your friend, and don't forget to give me a double thumbs up, and I hope you see you soon. Thank you.